Halo pemirsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Ahli Gizi Rosehan. Bagaimana hari ini? Mudah-mudahan Anda sehat ya, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, hari ini saya mau menjelaskan tentang bagaimana cara mencegah ya, atau mengurangi atau menghilangkan perut buncit. Nah, ini menjadi masalah ya. Bahkan kita sering menemukan berbagai tip-tip yang kadang-kadang tidak bisa kita laksanakan. Oke, sebelum saya lanjut untuk membahas perut buncit, jangan lupa video saya di like ya. Kalau memang ini bermanfaat, Anda share, Anda bagikan. Dan bagi Anda yang belum menyalakan tanda lonceng, silahkan nyalakan tanda lonceng. Dan jangan lupa di subscribe ya, karena subscribe itu gratis dan Anda akan mendapatkan info-info terbaru dari saya. Oke, baik, perut buncit adalah suatu hal yang terjadi pada seseorang yang biasanya terjadi akibat penumpukan lemak ya, yang ada di dalam perut ya. Nah, ini penyebabnya banyak. Pertama mungkin faktor usia ya, karena usia sudah mulai lanjut. Kemudian yang kedua kurang aktivitas atau gerak ya. Ketiga adalah pola hidup yang tidak benar. Artinya kita sering menggunakan pola hidup yang salah ya. Nah, ini yang kadang-kadang menyebabkan terjadinya penumpukan. Apalagi kalau usia sudah lanjut, lemak yang ada itu dia akan numpuk di sekitar perut dan leher ya. Kalau yang lain dia kadang susah ya. Nah, ini yang menyebabkan perut buncit. Nah, ada beberapa tips yang bisa Anda gunakan biar Anda terhindar dari perut buncit. Atau Anda sudah mengalami perut buncit, mudah-mudahan dengan diet yang ada ini Anda akan menjadi lebih normal lagi ya, six pack atau paling tidak ya tidak kelihatan terlalu buncit ya. Oke, apa saja yang perlu diperhatikan? Pertama, Anda harus mengurangi konsumsi gula ya. Gula yang berlebih itu akan menumpuk menjadi lemak. Nah, gula ini sering terjadi pada beberapa produk makanan yang kadang-kadang tanpa kita sadari, misalnya dalam makanan snack ya, atau minuman-minuman yang mengandung gula. Nah, ini harus dikurangin. Kedua, Anda perbanyak mengkonsumsi air putih ya. Air putih itu sangat baik ya, sangat bagus dikonsumsi daripada Anda mengkonsumsi minuman-minuman yang berwarna itu ya, terutama bahan minuman yang mengandung gula yang banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, yang ketiga, Anda harus berbanyak mengkonsumsi namanya serat ya. Serat akan membuang lemak yang ada dalam tubuh ya, kemudian dia akan membuang sehingga tidak terjadi penumpukan di lemak di sekitar perut ya. Nah, serat ini banyak terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran ya. Nah, kemudian berikutnya adalah Anda mengurangi makanan sumber karbohidrat ya, paling tidak anjuran sekarang sepertiga piring ya. Anda jangan mengkonsumsi banyak nasi ya, gula dan lain-lain, terutama nasi berlebih juga disimpan dalam bentuk lemak ya. Justru Anda proporsinya sayur dan buah tadi diperbanyak ya. Nah, ini yang berikutnya. Kemudian berikutnya adalah Anda mengurangi minuman-minuman yang bersoda ya. Ternyata minuman bersoda itu memberi efek perut kita menjadi kembung dan kadang-kadang penumpukan cairan di sekitar perut. Ini juga yang membuat perut kita makin tambah buncit ya. Nah, ini Anda hindari minuman yang bersoda, apalagi minuman yang berkarbonasi soda. Ini banyak dijual di dalam hari-hari ya. Bahkan saya lihat orang makan aja menggunakan minuman bersoda. Nah, ini sebenarnya pola hidup yang tidak baik ya. Oke, berikutnya adalah mengurangi garam ya. Garam juga mengandung natrium yang bisa mengikat cairan sehingga perut kita menjadi lebih kembung ya. Kurangi makanan yang asin ya, makanan yang mengandung pengawet, minuman-minuman yang bersoda tadi ya, termasuk itu mengandung garam juga. Ini harus dihindari ya. Berikutnya adalah selalu ngemil itu dengan snack buah ya, atau snack yang rendah kalori yang berbentuk bar misalnya ya. Snack bar itu kan kalorinya rendah, seratnya tinggi ya. Anda ganti dengan buah-buahan juga nggak masalah, karena buah-buahan rendah kalori ya. Nah, ini mencegah juga penumpukan lemak di perut ya. Berikutnya adalah perbanyak mengkonsumsi minuman air putih ya. Tadi perbanyak minum air putih. Anda hari-hari harus banyak minum air putih. Sehari kita 8 sampai dengan 12 gelas sehari ya. Nah, ini yang harus diperhatikan. Berikutnya adalah menjaga berat badan ideal ya, tadi dengan mengurangi konsumsi gula dan lain-lain. Berikutnya adalah dengan melaksanakan olahraga yang teratur ya.
Nah, olahraga yang paling bagus adalah yang berkaitan dengan pembakaran lemak perut ya. Anda bisa lakukan berbagai macam bentuk di pusat kebugaran, itu kita diajarkan ya. Nah, ini sangat cepat juga membantu mengurangi penumpukan lemak ya. Nah, ini jangan sampai perutnya makin besar ya. Dan berikutnya adalah mengkonsumsi teh hijau ya. Teh hijau sangat recommended bagi Anda yang mempunyai perut buncit. Kenapa? Karena dia bisa membakar lemak yang ada di perut ya. Teh hijau produknya banyak dijual, tapi jangan banyak gula ya. Kalau bisa jangan pakai gula. Nah, ini konsumsi setiap hari. Nah, kemudian berikutnya adalah mengkonsumsi minuman Yakult ya. Yogurt mereknya, produknya bisa Yakult, bisa berbentuk yang lain ya. Produk minuman probiotik ini membantu mempermudah pencernaan di dalam perut kita, sehingga perut kita tidak kelihatan terlalu bengkak ya, terlalu kembung gitu ya, karena dicerna dengan baik, diserap oleh tubuh. Nah, ini kebiasaan ini harus selalu digunakan. Kemudian mengkonsumsi minyak ikan ya, DHA. Minyak ikan bagus dikonsumsi setiap hari ya. Anda bisa beli produknya di warung atau Anda konsumsi ikan setiap hari, karena minyaknya itu berfungsi mengurangi penumpukan lemak. Kemudian konsumsi proteinnya yang lebih banyak, karbohidratnya yang dikurangin, dan lemaknya juga dikurangin ya. Nah, protein, pilihlah protein yang bernilai biologis tinggi dari hewan seperti telur ya, tapi telur kalau bisa putihnya aja. Kemudian bisa juga menggunakan ikan ya. Ikan proteinnya tinggi ya, tapi rendah kalori. Oke, berikutnya adalah Anda harus selalu beraktivitas setiap hari ya. Nah, ini yang diperhatikan, jangan sampai perutnya makin besar ya. Lingkar perut itu sangat berbahaya, makin besar lingkar perut kita itu makin berisiko kita terkena penyakit degeneratif seperti serangan jantung, stroke ya, diabetes, dan penyakit-penyakit lain yang membahayakan ya. Jadi kita jangan sampai perut kita makin besar ya. Kita mulai sekarang harus menghilangkan, jangan sampai perut kita makin besar. Dan kenapa? Dengan cara mengurangi asupan tadi ya, terutama kalori, dan memperbanyak serat ya, sayur dan buah-buahan. Kemudian aktivitas selalu ada ya. Ingat, kesehatan itu dari kita ya. Kita coba berusaha menghindari jangan sampai tubuh kita menjadi makin besar perutnya ya. Kenapa? Karena resikonya sangat besar ya. Berakibat nanti resisten insulin ya, insulin kita tidak berfungsi dengan maksimal. Kemudian juga gangguan berbagai macam penyakit yang bisa terjadi, hipertensi ya, jantung dan lain-lain. Perut buncit itu awal dari tanda-tanda kita akan mengalami berbagai macam penyakit degeneratif. Oleh karena itu kita harus selalu beraktivitas. Kita akan berusaha membuang lemak-lemak yang ada di sekitar perut kita ya, karena lemak-lemak yang ada di perut ini sangat berbahaya ya. Dia bisa menyerang organ hati ya, karena kita mengenal dan namanya dengan perlemakan hati. Jadi lemak-lemak menyelimuti di hati kita sehingga hati tidak bisa berfungsi dengan baik. Jantung juga ya, kadang-kadang dia membuat kerja jantung menjadi berat ya, sehingga kita menjadi tidak sehat. Nah, ini ya. Dan ingat, memang kebanyakan orang semakin lanjut usia justru tidak gemuk, tapi yang besar malah perutnya. Karena memang teorinya gitu ya, dia akan menumpuk di permukaan perut dan di sekitar leher, karena metabolisme tubuh dan lain-lain sudah jarang berfungsi ya. Nah, ini yang sering terjadi sekarang. Angka orang yang mempunyai lebar lingkar pinggul itu lebih banyak, lebih besar ya. Sekarang orang malah tidak, indikatornya tidak melihat lagi ke berat badan, tapi orang melihat proporsi lingkar pinggang ya, pinggul ya. Ini yang diperhatikan. Artinya makin membesar pinggul kita akan berisiko terkena penyakit-penyakit degeneratif. Nah, mulai sekarang diet yang saya sampaikan tadi bisa Anda terapkan ya. Pengen lebih jelas lagi, Anda bisa konsultasi ke ahli gizi ya. Anda juga bisa tulis komentar di bawah ini, mau nanya apa silahkan, saya akan bantu jawab. Mungkin itu bisa membantu Anda nanti bagaimana diet yang benar ya. Ingat, kesehatan itu dari kita. Apapun jenis penyakit, ibunya makanan. Kita harus menjaga pola makan ya. Jangan sampai kita makin hari makin sakit, karena perut buncit itu tidak baik bagi kesehatan ya. Selalu sehat, selalu beraktivitas, dan jangan lupa selalu keluar rumah pakai masker ya. Kemudian jaga jarak dan cuci tangan pakai sabun atau air yang mengalir serta antiseptik ya. Oke, terima kasih. Ketemu lagi nanti di halaman Ahli Gizi Rosian, di Ahli Gizi Rosian.
Jangan lupa di like, subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.